Kalau dulu SMK pernah magang di Kompas TV, itu relate banget dengan broadcast kayak gini ya. Banyak hal-hal baru itu tuh, wawasan luar negeri. Orang-orang kalau nanya Ikom UPI apa sih bedanya ya? Ini nggak apa-apa Din, Prawasi. Gak apa-apa, Prawasi aja. Nah kan Akang ini udah pernah magang ya Kang? Iya benar. Boleh tahu nggak Akang pernah magang di mana? Selama kuliah ini, kalau dulu SMK pernah magang di Kompas TV, itu relate banget dengan broadcast kayak gini ya, syuting kayak gini. Tapi pas di kampus magang tuh 2 kali pernah di Halovina. Halovina tuh startup advisor keuangan kayak gitu, sama di Bio Farma holding BUMN farmasi ya di Indonesia, yang sekarang lagi hangat-hangatnya Itu ya, vaksin corona gitu. Karena mereka tanggung jawabnya ya itu produksi vaksin gitu. Boleh tahu nggak Kang pengalaman Akang selama magang apa aja yang didapat? Selama magang, dulu di Halovina pas magang tuh semester 6. Dulu Akang bagian konten developer kayak gitu, jadi konten di media sosial, di web kayak gitu. Nah kalian kalau ada yang udah penulisan feature, maksud tuh ngambil penulisan feature itu kepake banget gitu, karena kita ngisi artikel gitu tentang keuangan dulu tuh ya, karena keuangan dan investasi, bikin artikel buat di blog gitu ya. Terus bikin juga konten sosial media, kita grand mapping gitu, tiap bulan tuh harus bikin bikin konten apa aja nih, tiap minggu misalkan konten 3 setidaknya tentang apa aja. Nah itu nge-breakdown kayak gitu. Jadi managing sosial media kayak gitulah istilahnya. Itu sekarang pekerjaan itu lagi dibutuhin sama di era sekarang gitu ya. Semua brand-brand kan pengen go digital, dan itu tuh tugasnya anak e-com gitu loh. Nanti kerja kalian bisa di situ gitu. Itu yang di Halovina. Kalau di Bio Farma dulu jadi corporate secretary. Itu tuh saya asisten sekretaris direktur. Jadi dulu kayak misalkan direktur mau kegiatan atau seminar atau workshop di mana gitu ya, pembicara apa, akan mersiapin PPT-nya. Jadi akan yang bikin PPT-nya kayak gitu. Terus weekly report juga terkait kalau di Humas tuh kan ada media monitoring. Nah, Akang nge-media monitoring tentang kasus corona dulu tuh pas awal-awalnya. Kan dulu WFO terus WFH akhirnya. Nah, pas WFO itu tuh Akang weekly report, tiap minggu tuh harus report ke sekretaris direktur. Jadi hasilnya tuh analisis yang Akang udah ketahui di berita tuh dikasih tahu ke direktur, ini ada berita negatif nih, ton negatif terkait ini, misalkan ngenyindir Bio Farma gara-gara gagal terhadap apa. Nah itu tuh Akang tanggung jawabnya dulu tuh. Itu anak humas banget lah, karena itu kan konsentrasi Akang gitu. Terus ngeasistenin sekretariat juga, jadi ngebantu di sekretariat kayak managing surat gitu ya, ngebales-balesin surat gitu. Kayak dulu tuh sama anak bahasa Inggris Akang tuh pernah yang magang di sana tuh ngebales surat dari bidang kesehatan di mana gitu, luar negeri kayak gitu. Jadi dibalas sama Bio Farma. Kita yang nentuin konteks dan sebagainya gitu-gitu. Itu pekerjaan yang bener-bener humas dilakuin gitu ya di lapangan kayak gitu. Pengen ngasih tahu buat teman-teman, dulu tuh jadi gini Din, Akang tuh magang di Bio Farma tuh lewat PMMB. Kenapa? Kan biasanya magang tuh kita yang ngajuin, jadi lewat minta ke prodi atau ke departemen suratnya, terus langsung ke ke perusahaan yang pengen kita tuju, misalnya MNC, RCTI atau corporate apapun itu ya. Nah Kang lewat PMMB tuh ini ya informasi buat kalian yang nanti magang gitu ya. Unip tuh selalu ngadain PMMB, program magang mahasiswa bersertifikat. Jadi itu tuh kerjasama antara FHCI itu Forum Human Capital Indonesia dengan Kementerian BUMN. Dari FHCI itu butuh nih mahasiswa-mahasiswa yang untuk magang di BUMN. Nah, Akang tuh daftarlah lewat Direktorat Kemahasiswaan dulu tuh. Itu tuh bidang alumni dan
apa ya, hubungan luar kayak gitu pokoknya istilah. Nanti kalian kepoin aja di Dirmawa, dan tiap tahunnya selalu ada gitu itu tuh. Bukan tiap tahun, setiap 6 bulan. Nah, udah kayak gitu, Akang akhirnya daftar lah. Tiba-tiba lolos di Bio Farma, dan itu pilihan BUMN-nya tuh nggak dipilih sama kita. Jadi kita harus siap ditempatin di BUMN manapun di Indonesia, mau Pertamina, mau misalkan Angkasa Pura, atau misalkan apa ya, kayak apa sih, Waskita dan sebagainya. Pokoknya itu banyak kok, Mandiri dan sebagainya, itu harus siap gitu. Nah itu bekal buat kalian. Karena kenapa? Karena ada uang sakunya. Biasanya ya Din, kalau misalkan magang tuh kan kita misalkan cuma dapat uang makan atau apa, misal kita dapat uang saku tiap harinya atau per bulannya tuh sekian rupiah atau apa. Itu lumayan buat kalian, kan capek misalkan, tapi kan dibayar juga gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu rekomendasi Din. Ya, tuh e-commerce. Jadi ada informasi tadi dari Kang Firdaus tentang kalau kalian yang mau magang. Nah, ada selanjutnya pertanyaannya itu mengenai OIR. Jadi OIR itu apa sih, Kang? Oke. OIR tuh Office International Education Relation. Jadi kayak humas internasionalnya lah antara UNIP dengan UNIP yang luar atau di luar negeri. Jadi Akang dulu ikut sahabat OIR. Itu tuh ada seleksinya dulu tuh sahabat OIR tuh. Biasa anak ikom yang banyak sih, anak ikom yang ikutan biasa di OIR tuh. Di situ tuh Akang kayak ngebadis mahasiswa internasional. Jadi kan ada mahasiswa internasional yang belajar bahasa di sini tuh, ada yang lanjut S2 atau KNB gitu. Jadi Akang ngebadis mereka, ngenalin Indonesia tuh gimana, Bandung tuh seperti apa. Di situ juga Akang dapat networking, maksudnya dengan mahasiswa internasional kayak gitu. Ikut UPI Summer Program juga, belajar culture mereka juga. Jadi kalian ada nggak mata kuliah komunikasi lintas budaya? Ada. Lagi. Nah ini mah realnya kalian komunikasi lintas budaya gitu. Kalian mereka pernah culture shock dengan azan. Jadi subuh maksudnya ada orang Thailand yang kaget ada azan, itu apa, suara apa gitu. Mungkin di lingkungan mereka yang mayoritas mungkin nggak ada Islam gitu, atau nggak ada azan gitu. Jadi akhirnya kaget. Nah kita jelasin gitu gimana caranya biar nggak salah tangkap kalau azan tuh bukan mengganggu mereka gitu. Terus kita belajar budaya mereka juga, maksud tuh budaya di di upacara. Kalau di Jepang kan ada upacara teh gitu gini, kalau minum kayak gitu. Kita belajar table manner juga dan sebagainya. Dan di situ juga Akang akhirnya dapat kesempatan untuk jadi LO ambasadornya Maroko. Maroko tuh ambasador tuh duta besar di ASEAN Africa Festival. Jadi Akang dari link itu ada nih kegiatan jadi LO ambasadornya, duta besarnya Maroko untuk Indonesia. Akan di situ ketemu sama duta besarnya, diajak makan itu kan enak, ditraktir. Terus kita kegiatan di sana pun kayak berbau dengan budaya, tentang pokoknya kegiatan-kegiatan luar negeri, kayak hubungan seminar atau apapun itu, hubungan kerjasama bilateral ya antara negara ini dengan negara ini. Akan gini ya, mempelajari ini mempelajari itu gitu, aspek-aspek politik, ekonomi, budaya dipelajari gitu loh. Jadi kayak mengenal hal-hal baru, karena ikom tuh harus banyak bekal wawasan gitu, baru mau berbagai bidang juga gitu, mau ekonomi, politik atau apapun itu bekal utama gitu. Di OIR tuh kita kegiatan juga, maksud tuh ada traditional program. Jadi kayak ada kegiatan ngenalin budaya-budaya Indonesia kepada mereka gitu. Kan itu salah satu hal dimana kan misalkan di komunikasi lintas budaya itu orang-orang tuh pasti denial dulu dengan atmosfernya. Terus akhirnya mereka adapt gitu ya, adaptation dan accept dengan budaya kita gitu. Kita ngasih tahu lewat cultural budaya kayak gitu, ikut kegiatan-kegiatan istilahnya tuh saung ujo gitu. Ini nih kekayaan Indonesia tuh gitu, banyak memperkenalkan. Jadi biar itu kan
apa ya, agen kita sebagai mahasiswa gitu ya, agen of change gitu, ngasih perubahan gitu, generasi perubahan ini biar stigma atau stereotype nah itu sorry apa ya, stigma orang atau stereo pokoknya itu mahasiswa apa orang luar tuh terhadap Indonesia tuh bisa terbantahkan dengan apa yang kita jelasin. Itu kan tugas kita sebagai mahasiswa gitu. Banyak hal-hal baru itu tuh, wawasan luar negeri kalian dapatkan di Sahabat OIR. Itu wajib banget, bekal wajib buat kalian, dan itu kayaknya kalian harus wajib mengikuti karena cuma satu kali kesempatannya. Kalau kalian satu kali periode sudah habis, kalian nggak bisa daftar lagi atau extend buat kepengurusan selanjutnya kayak gitu. Dina wajib ikutannya. Oke Kang. Oke. Lihat nanti Kang. Wajib loh. Nah, boleh tahu nggak sih Kang, matkul favorit Akang selama ini tuh apa? Yang paling favorit? Yang paling favorit humas. Kenapa Kang, kalau boleh tahu kenapa humas tuh paling disukain gitu? Iya, dibalik dukanya, dukanya dulu atau sukanya dulu, pokoknya antar keduanya. Ternyata banyak pembelajaran yang bisa diterapkan pas udah real ke lapangan atau ke perusahaan langsung gitu. Pas pengalaman akan di dua perusahaan berbeda itu tuh, ternyata pelajaran humas tuh langsung kepake gitu. Oh, ternyata impact-nya tuh bagus juga gitu. Itu menjadi bekalnya. Terus matkul yang lain tuh penulisan feature. Dulu Akang kayak belajar nulis gitu. Dulu tuh sama Kang Fasya. Kalau kalian nggak tahu Kang Fasya tuh salah satu alumni IKOM 2013. Sekarang dia jadi PNS di Kemendikbud sekarang tuh. Jadi di situ tuh akan belajar nulis gitu dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi kayak out of the box gitu loh. Jadi menarik aja gitu. Kalian tahu Vice kan? Vice gitu ya. Narasi gitu atau apapun itu, dia tuh artikel atau mojok.co gitu. Jadi banyak tulisan-tulisan tuh yang agak sudut pandang berbeda gitu. Jadi diajarin gitu biar kalian tuh tulisan kalian tuh menarik gitu dari pembaca. Jadi kan biasanya gini ya, tulisan kalian menarik itu kalau orang pembacanya orang yang membaca itu nge-scroll sampai bawah. Kebayang kalau kalian dari headline-nya aja atau dari kalimat awalnya aja udah nggak menarik, ya pasti orang pun kayak skip. Nah itu Kang Fasya tuh ngajarin itu gitu. Kita dikasih case gitu. Dulu tuh akan sering banget gitu ke lapangan, dibagi misalkan kuliner legend, transportasi lewat naik kereta. Kalian naik kereta maksudnya ya, misalnya Dinda naik kereta lokal, kamu menemukan hal baru gitu di kereta tuh. Lihat orang yang lagi berdagang atau misalkan orang-orang yang menggendong anak terus riweuh untuk naik gerbong kereta gitu. Itu tuh sama kamu ditulis. Iya. Kan itu maksud tuh kalian merangkai ide atau apalah pokoknya dari sudut mata kita ya. Kayak gitu, itu paling the best. Akang dulu dapat temanya makanan legend. Akhirnya Akang kayak ke roti gempol, terus Akang ke tempat-tempat itu tuh Akang ke situ wawancara langsung ke generasi keberapanya gitu. Jadi kayak dapat hal baru gitu loh. Udah mau makannya enak, kita nge-review, terus kita wawancara juga, dapat gratis juga makanan enak gitu loh. Jadi wah, itu kayak pembelajaran yang paling menarik menurut Akang di penulisan feature gitu, kayak paket combo gitu loh. Jadi belajar liburan kayak gitu. Sama public speaking, Din. Itu menarik banget. Mata kuliah yang salah satu list favorit Akang. Itu 3 terbesar lah. Jadi humas, penulisan feature, sama public speaking. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi Kang dari Instagram. Oke. Ada yang nanya, Kang, apa sih tantangan terbesar yang Akang pernah hadapi dalam urusan akademik? Wow, tantangan ya.
tantangan akademik tuh pas zaman Akang semester 6. Jadi Akang karena sambil magang juga ya di Halovina, akhirnya Akang pas semester 6 tuh spesialisasi juga kan, Akang ngambil humas. Udah mah tugas humas yang sangat-sangat sedikit. ditambah magang juga. Akhirnya kan ada tantangan ya buat Akang, kayak aduh gimana nih, belum up konten nih di si blog ini misal tuh, belum ngasih ngirim konten nih di Trello dulu tuh kan, pakai Trello ya, belum ngirim konten nih ke Trello gitu, belum review lah tentang ini, tapi ada tugas juga di humas yang harus riset juga, harus nulis juga, untungnya kelompok. Nah udah kayak gitu, akhirnya gimana ya, harus apa ya, harus membagi waktu itu gitu. Tantangannya akhirnya tidurnya kurang gitu, subuh harus ngejar nih jam 8 harus ke kantor dulu, udah ke kantor nanti jam 1 kelas, jadi kayak anjay gitu dulu tuh ya, anjay banget itu ya. Pulang kelas misal tuh, kelas jam berapa, misalkan jam 12 udah beres nih Pak Tito tuh, guys sorry maksud tuh pulang duluan, gak ikut kelompok karena harus ke kantor gitu. Jadi kayak kehidupan tuh hektik gitu loh seharian itu tuh gitu, kayak capek banget tuh ya. Itu tantangan terbesar Akang yang selama yang pernah Akang rasain selama kuliah gitu. Tapi itu patut dicoba kok, apalagi kalian sekarang ya, sorry Din, sekarang maksud tuh banyak banget di media-media yang loker kerjanya tuh kayak remote. Jadi kayak kerja tuh bisa di mana aja, jadi konten copywriter, jadi konten kreator atau apapun gitu. Itu wajib dicoba biar jadi bekal portofolio kalian gitu, dan itu jadi media pembelajaran real kalian lah kayak gitu. Ya tuh e-commerce, dengerin ya tips dari Kang Daus. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir nih Kang. Oke. Ada yang nanya, apa sih yang menjadi ciri khas dari ilmu komunikasi UPI menurut Akang? Terus hal apa yang selalu terlintas di benak Akang kalau misalnya ada yang nanya seputar ikom UPI? Oke. Gimana ya? Yang Akang rasain ya, yang sering Akang, istilahnya banyak orang yang nanyain tentang ikom UPI. Akang ya melihat ikom UPI itu ada kekhasannya sendiri terhadap pendidikan. Karena kan mungkin di univ lain, di Vkom yang lain ada nggak komunikasi pendidikan? Kamu pernah belajar komunikasi pendidikan nggak? Iya ada. Mungkin di univ lain nggak ada maksudnya komunikasi pendidikan. Nah di kita belajar gitu. Jadi sudut pandang yang dibangunnya pun bisa aja gitu. Outputnya tuh ikom UPI itu expert terhadap konten-konten pendidikan gitu. Misalnya sekarang kan mata kuliah, bukan mata kuliah, kalian maksud tuh kayak Novi ya, ikut lomba maksud tuh, atau maksud tuh yang Raffi kan ikut ALIDM dan sebagainya gitu. Apa yang dipresentasikan, yang diberikan tuh pasti bisa jadi sudut pandang yang diambil itu dari konsep pendidikan kayak gitu. Dan ikom UPI bisa jadi salah satu pionirnya lah karena kan maksud tuh di univ lain tuh general gitu. Nah itu yang Akang tanggap sih dan Akang bangun gitu, karena orang-orang kalau nanya ikom UPI apa sih bedanya, ya ikom UPI lebih khasnya ke pendidikan gitu. Apalagi ada komunikasi pemberdayaan masyarakat gitu. Kalian belajar real ke lapangan kan, itu kan maksud tuh konsep pendidikan sosiologi atau konsep psikologi itu dilakukan secara disatukan dalam satu konsep lewat KPM kayak gitu, menurut Akang kayak gitu Din. Udah Oh ya Kang, ada nggak yang mau disampaikan buat e-commerce yang lagi nonton? Tips-tips atau masukannya dari Akang? Buat teman-teman semua yang masih merasakan suka dukanya perkuliahan, jawaban yang paling inti ya dari tipsnya itu tuh, kalian harus cari hal baru di luar universitas. Banyak hal baru yang bisa kalian dapatkan bukan hanya di bangku perkuliahan aja gitu. Cari networking sebanyaknya, improve skill kalian
banyak-banyaknya juga. Terus cari kegiatan-kegiatan yang beneficialnya buat kalian gitu ya, buat skill kalian gitu. Dan ikuti passion kalian. Jadi karena gini ya, Din, kalau misalkan orang yang udah tahu skillnya atau interestnya ke hal apa, kalau terus dia latih, jadi ada expertnya gitu, dia jadi lebih expert kayak gitu. Jadi nanti pas udah kerja bisa aja ngikutin skillnya gitu. Jadi kan sekarang mah dunia global ya, revolusi industri ini tuh gak menuntut pekerjaan kalian tuh harus relate gitu. Bisa aja kalian agak melenceng nih gitu, relate dengan skill kalian. Nah itu pokoknya perbanyak waktu kalian dengan hal-hal yang bermanfaat kayak gitu, Din. Tuh e-commerce, jadi kita harus perbanyak networking, nggak harus fokus di perkuliahan aja. Jadi kalian juga bisa ikut organisasi biar pengalaman kalian juga banyak. Ya benar banget. Oh iya Kang, dengar-dengar Akang lagi ngerintis usaha baru ya Kang? Oh iya benar banget. Ini nggak apa-apa, Din, promosi. Gak apa-apa, promosi aja Kang. Oke teman-teman Ikom, jadi Akang lagi bisnis nih, namanya Bikin Meler. Itu tuh bisnis food and beverage kayak gitu. Kalian bisa kepoin IG-nya @bikinmeler_. Jadi akan di sana jual makanan dari main course, dari dessert, dari beverage-nya juga. Main course-nya beef rice ball. Jadi kan beef rice ball itu biasanya ya brand-brand lain, sorry ya, ini agak promosi nih Nov, nggak apa-apa. Brand-brand lain dapat makan beef tuh 50.000 per porsinya. Nih kita cuma 20.000-an gitu ya. Cuma malah less dari 20.000 ya. Cuma 19.000 kamu udah dapat beef dengan cita rasa Nusantara. Karena makanan ini kayak menggugah banget ya, biar mereka yang kelaparan bisa langsung order via GrabFood sama GoFood. Jadi itu perpaduan nasi liwet panas dengan salad, terus ada beefnya, sambelnya tapi sambal hijau, sambal bawang sama sambal matah. Jadi kita ngambil cita rasa Nusantara kayak gitu. Terus plus kan biasanya orang Indonesia tuh kayak nggak lengkap kalau makanan nggak ada kerupuk. Nah kita ngasih pangsit gorengnya biar ada kerkes-kerkesnya gitu. Crunchy. Ya pokoknya pedes-pedes gitu ya. Kayak konsepnya Bikin Meler, jadi buat orang bikin meler gitu. Terus ada juga makanan kalian yang suka Koreaan. Kita jual minuman Korean strawberry milk. Jadi kalian yang nggak tahu, yang belum pernah malah minum itu, boleh banget coba. Nah itu dia tadi talk show sama Kang Firdaus. Gimana nih e-commerce, seru banget ya. Terus banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil dari pengalamannya Kang Firdaus. Kita juga jadi tahu ya Kang Firdaus itu orangnya selain berprestasi dia juga berhati mulia. Terus pengalaman-pengalamannya itu seru-seru banget ya. Terima kasih buat Kang Firdaus untuk waktunya udah nyempetin kesini. Terus makasih juga buat e-commerce di rumah yang udah nonton sampai sini. Semoga e-com talk kali ini bermanfaat buat kalian. Semoga kita bisa ketemu lagi di e-com vlog selanjutnya. Jadi segini aja ya, aku Dinda dan saya Firdaus. Doain cepat lulus ya. Semoga kita sehat-sehat semua. Semoga pandemi ini juga segera berlalu biar kita bisa ketemu langsung. Jadi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Din kuliah ya. Asik Kak.